Selesai berkultivasi, Xiaoyan merasakan kekuatannya mulai meningkat drastis. Sebab yang ia lakukan kepada kakek kenalan sebelumnya, secara tak sengaja mampu memompa kekuatannya. Tak lama dari itu, Hai Budong mendatangi ke tempat peristirahatannya. Hai Budong juga merasakan aura kekuatan yang ditimbulkan oleh Xiaoyan. Menurut Xiaoyan, kakek kenalan belum sembuh secara sempurna. Sepertinya ia harus melakukan terapi lagi agar racun yang ada di dalam diri kakek kenalan menghilang untuk selama-lamanya. Terlihat di tangan Xiaoyan saat ini, ada asap hitam yang didapatnya dari kakek kenalan. Asap hitam ini adalah sebuah racun yang ia angkat dari dalam diri kakek kenalan. Betapa mengejutkannya, racun itu malah menjadi kekuatan baginya. Xiaoyan lalu meminta Hai Budong untuk mentes kekuatan yang baru saja ia dapatkan. 似乎突然间变强了许多。 Setelah mendapatkan serangan dari Xiaoyan, Hai Budong masih merasakan ada sebuah racun jahat pada kekuatan baru Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak bisa mengontrol, maka akan berdampak buruk baginya. Setelah mendengar penjelasan Hai Budong, setidaknya Xiaoyan akan berhati-hati saat menggunakannya. 就算以我的实力沾染上少许， Singkatnya, Xiaoyan mendatangi kekaisaran kota. Rencananya, ia ingin mencari pil obat-obatan untuk kesembuhan baginya, juga untuk Hai Budong. 采购各种稀奇古怪的药材。炼药师工会总部 Bukannya mendapatkan pil obat, di sini ia malah bertemu dengan Nona Fei. Ya, wanita yang menjengkelkan namun masih cantik jika dipandangi. Nona Fei sangat senang setelah Xiaoyan datang kembali ke tempat ini. Baru saja dibicarakan, kelakuan Nona Fei tak ubahnya sejak pertama ia kenal. Nona Fei malah merayu Xiaoyan dengan kata-kata manisnya. Hal itu membuat Xiaoyan merasa risih. Ia pun berniat untuk meninggalkan Nona Fei. Namun, Nona Fei terus saja mengikuti kemanapun ia pergi. Nona Fei kemudian mengabarkan sebuah berita tentang adanya lomba alkemis. Mendengar itu, Xiaoyan tetap bersikap dingin kepadanya dan tak merespon percakapannya. Tak terasa mereka berdua sampai ke toko benda-benda langka diperjualbelikan. Xiaoyan terus saja bersikap seperti ini. Namun Nona Fei tidak menyerah begitu saja. Dirinya terus menemani Xiaoyan mencari benda alias obat-obatan untuk kesembuhan jiwa. Kemudian Xiaoyan mengambil sebuah benda yang diperjualbelikan di tempat ini. Sepertinya benda ini sangat bagus untuk Hai Budong. Ditambah lagi, pedagang ini ia mengatakan beberapa khasiat tentang obat tersebut. Mendengar itu membuat Xiaoyan langsung membelikannya dengan harga yang mahal. 但是我一个朋友需要的药材。 Nona Fei menyuruh Xiaoyan agar tidak terlalu percaya dengan pedagang di sini. Sebab penjual di sini diklaim sebagai pasar pembohong. Rupanya Xiaoyan terus saja menghiraukan perkataan Nona Fei dan terus melangkahkan kakinya. 这里的集市啊，就是骗子做。 我没有4品的药做交换。 涨价了，现在要5品丹药来换。 Tak jauh dengan mereka, ada Some. Kedatangannya ke sini untuk mencari benda-benda yang nantinya akan membantu untuk ujian alkemis. Some kemudian ingin membeli sumbu api bunga persik. Ya, ia menukarkan benda tersebut dengan sebuah resep. Benar ucapan Nona Fei sebelumnya. Pedagang ini ingin mengambil keuntungan dari Some. Setelah ia mengetahui isi resep tersebut, pedagang langsung beralibi bahwa tulisan yang ada di gulungan kertas tersebut sudah pudar dan tidak bisa untuk dipakai. Sehingga pedagang langsung mengambil benda yang ada di tangan Some. Atas hal ini, keributan pun terjadi. Sebab Some merasa dibohongi oleh pedagang tersebut. 饭可以乱吃，话可不能乱讲。桃花火种，那可是个好宝贝，像是血妹。用4品药方来交换，也太小姑娘就是他。 是啊，这店家可出了名的无赖啊，恐怕这小姑娘要吃亏了。你明明就是在说谎。 Nona Fei yang melihat kejadian tersebut, ia berencana untuk memanggil gurunya agar dapat membantu masalah ini. Sedangkan si penjual semakin kesini semakin lancang terhadap Some. Saat itulah Xiaoyan datang dan memegang tangan si pedagang yang hendak menampar wajah cantik Some. Xiaoyan meminta kepada si penjual agar mengembalikan resep tersebut kepada gadis itu. Dengan terpaksa, si penjual ini kemudian mengembalikan resep itu. 只要请炼药师工会的管理者检验药方，只要被灵魂力量扫描过。 Si penjual kemudian menghina Xiaoyan dengan kata-kata kotor. Xiaoyan dianggap sebagai manusia miskin. Selain itu, ia juga mengancam,
Sebab si penjual ini adalah seorang alkemis tingkat 3, sehingga ia berani menampilkan wajah sangarnya di depan Xiaoyan. Xiaoyan masih terima jika dirinya dihina, namun si penjual ini sudah keterlaluan. Ia juga menghina gurunya Xiaoyan. 想必你的老师也是一个一瓶子不满，但这炼丹一途，没个好的老师可不行。 Atas hal itu, pastinya Xiaoyan marah besar. Ia menyuruh si penjual untuk meminta maaf atas ucapannya. 道歉。 Namun, masih dihiraukannya, sehingga pertarungan terjadi. Si penjual menggunakan sebuah kapak 212 untuk mengalahkan Xiaoyan. Awalnya si penjual ini merasa yakin akan menang mudah melawan Xiaoyan. 小白脸，受死吧！ Tapi setelah melihat kekuatan racun yang ada di tangan Xiaoyan, akhirnya ia mengakui kekalahannya. Lalu menyuruh Xiaoyan untuk mengambil benda apa saja yang ia inginkan secara gratis. Tanpa pikir panjang lagi, Xiaoyan mengambil 2 benda yang ada di meja, namanya api bunga persik dan potongan giok. Api bunga persik ini adalah benda yang diinginkan Some sebelumnya. Sementara di sudut lain, ada pria bertopeng yang sempat bertemu di hewan terbang sebelumnya. Saat itu ia menyaksikan pertarungan ini. Dirinya ingin mencari tahu tentang kekuatan racun yang dimiliki Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan memberikan api bunga persik kepada Some, sedangkan potongan giok untuknya sendiri. 你的东西。 Nah, saat itulah Nona Fei dan Guru Autu datang. Guru menyuruh Xiaoyan untuk beristirahat sebentar ke tempatnya. 小眼，真是你来帝都了。 Singkatnya, Guru Autu dan Xiaoyan sedang berada di ruangan. Sudah 1 tahun lebih mereka tidak bertemu. Guru Autu merasakan sebuah perubahan di dalam diri Xiaoyan. Guru Autu juga merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan berada di level Dusi bintang 5. 不见实力大涨啊！现在的你，恐怕至少有那年了。谢谢，奥特大师。 那 Tak lama kemudian mereka kedatangan Guru Fulan, Some, juga Nona Fei. Ya, Guru Fulan awalnya belum mengenali bahwa di hadapannya adalah Xiaoyan, sehingga ia berani marah kepada Some, karena sebelumnya Guru Fulan juga mengetahui atas perilaku Some yang terlalu ceroboh, yakni menukarkan api bunga persik dengan resep berharga. Perbuatan Some itu dianggap telah melanggar aturan tempat ini. Setelah mengetahui bahwa di hadapannya adalah Xiaoyan, barulah Guru Fulan merasa malu karena telah memarahi muridnya sendiri. Xiaoyan kemudian membenarkan tujuan Some sebelumnya sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan kualitasnya. Sebab api bunga persik lebih tinggi kekuatannya daripada resep yang dimilikinya. Mendengar itu, Guru Fulan pun merasa malu. Selain itu, ia juga tambah kagum atas pengetahuan Xiaoyan seperti ini. Lagi, Nona Fei yang melihat tingkah Xiaoyan terhadap Some, ia pun berucap, "Xiaoyan, apa kamu jatuh cinta sama Some?" Ya, kata itu spontan dikeluarkan oleh Nona Fei kepada Xiaoyan. Sehingga Guru Autu menganggap itu perbuatan tidak sopan. Sehingga mereka berdua disuruh untuk keluar dari tempat ini. Karena masih banyak pembahasan yang belum ia bicarakan bersama Xiaoyan. Kedua guru ini mengajak Xiaoyan agar ikut turnamen alkemis. Sebab mereka sangat yakin Xiaoyan akan memenangkannya. 也是在炼药师大会夺冠后才有机会。没有，我来帝都是为了别的事。 Kedatangannya ke sini untuk misi lain, bukan untuk mengikuti sebuah turnamen, sehingga Xiaoyan menolaknya. Meski Xiaoyan diiming-imingi hadiah yang cukup besar jika memenangkannya, tetap Xiaoyan tidak berminat sedikit pun. Kemudian kedua guru menambahkan, jika menang akan mendapatkan pil tingkat 6. 力量快速恢复，还能将灵魂所受的融灵丹对灵魂体。 Nah, saat kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba Ratu Medusa muncul. Ia memberikan saran agar Xiaoyan menerima tawaran dari mereka. Ya, Ratu Medusa menginginkan pil tersebut. Jika Xiaoyan berhasil mendapatkannya, maka Ratu Medusa akan hadir di saat Xiaoyan saat berada di dalam masalah. 给我把这融灵丹的药方弄到手。 Akhirnya Xiaoyan mengatakan kepada kedua guru bahwa ia akan ikut serta di turnamen alkemis. Tapi dengan satu syarat, Xiaoyan meminta agar kedua guru untuk membantunya. Saat di turnamen tersebut, Xiaoyan akan menyamar dan namanya dirubah menjadi Yan Xiao. Tujuan ini agar identitas Xiaoyan tidak diketahui musuhnya, juga yang paling utama dari keluarga Yunlan. Akhirnya mereka pun deal. Atas hal ini tentunya Guru Autu dan Fulan sangat senang. Sebab jika Xiaoyan bisa masuk 10 besar saja, maka tempat penyulingan mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan tersendiri.
Sementara Nalan, dirinya saat itu duduk seorang diri. Tak lama kemudian pelayan di rumahnya mengatakan bahwa ada seorang pria ingin menemuinya. Yap, di luar ada seorang pria muda tampan yang bernama Liu Li. Dia adalah murid dari Wang Gu. Ia berdiri menunggu kedatangan Nalan. Tak jauh dari Wang Gu berdiri, ada dua pelayan yang sedang memandangi ketampanannya. Tak lama dari itu, Nalan pun menghampiri Liu. Di sini Liu memberikan ramuan pemurnian untuk diberikan kepada kakeknya. Liu memberikan itu atas permohonan maafnya, karena sebelumnya gurunya telah gagal mendapatkan inti api di Gurun Tagor. Atas hal ini Nalan sangat berterima kasih atas usaha keras dari gurunya. Nalan juga mengatakan bahwa keluarga Yunlan sudah mendapatkan seorang alkemis yang memiliki inti api. Sehingga Wang Gu dan muridnya ini tak perlu repot-repot lagi untuk membantu keluarganya. Mendengar itu, Liu merasa tak percaya. Ia meminta kepada Nalan agar membantunya untuk bisa bertemu dengan pemuda alkemis tersebut. Ya, namanya Yan Xiao. Menurut Nalan, pria itu memiliki kepribadian aneh. Kebetulan sekali saat ini, dirinya sedang memberikan sop terapi kepada kakeknya. Nalan pun kemudian mengajak Liu untuk masuk ke dalam selagi menunggu Yan Xiao menyelesaikan tugasnya. Sementara Xiao Yan baru saja selesai mengerjakan terapi penghapusan racun terhadap kakek tua ini. Kakek sangat berterima kasih kepada Xiao Yan. Berkat bantuannya, dirinya hampir sembuh total. Kakek yang melihat bakat pemuda ini sangatlah langka. Pastinya ia juga menanyakan tentang keikutsertaan Xiao Yan dalam turnamen alkemis. Sebenarnya tujuan Xiao Yan ke sini untuk mencari pil penyembuh jiwa. Namun dirinya masih belum berani mengatakannya secara langsung kepada kakek. Melihat Xiao Yan diam begitu saja, tiba-tiba kakek menyiapkan beberapa ramuan untuk diberikan kepada Xiao Yan. Ramuan tersebut agar memudahkan Xiao Yan untuk memenangkan turnamen alkemis. 这次不想大放异彩都不行啊！不必了，留下吃个便饭。 Saat Xiao Yan pulang, dirinya diantar langsung oleh kakek Nalan. Nah, mereka disambut oleh Nalan juga Liu Li. Liu Li juga seorang alkemis tingkat tinggi. Mereka berdua kemudian saling berjabat tangan. 你好。 Liu Li merasakan aura yang tak biasa saat menyentuh tangannya. Mungkin ini karena adanya zat racun di dalam diri Xiao Yan. Sepertinya Liu Li juga akan ikut serta di turnamen alkemis, di mana gurunya Wang Gu ingin melihat bakat muridnya ini. Mendengar Wang Gu, Xiao Yan pun langsung berpamitan dan pergi meninggalkan mereka semua. 嫣然，他真的拥有异火。 Nalan sangat yakin pemuda itu akan menyulitkan para alkemis saat di turnamen nanti. Sebab Nalan juga mengetahui bakat di dalam pemuda itu sangatlah luar biasa. 他还是唯一一个我见过或许能够超过你的。对火焰的操控恐怕不会逊色于你。 Singkatnya, Nalan dan Liu Li melanjutkan langkahnya. Di sini, tiba-tiba Liu Li mengungkapkan perasaannya kepada Nalan. Liu sudah bertahun-tahun mendambakannya. Dirinya berharap Nalan juga merasakan hal yang sama. Meski Liu Li orang yang hebat, Nalan tetap menolak. Sebab dia bukan laki-laki kriterianya. Kecuali besok hari atau nanti, Liu bisa membuatnya terpukau dengan kehebatan yang luar biasa. Barulah Nalan akan menerimanya. Nalan menolak dan pergi meninggalkannya. Hal itu seakan-akan menjadi cambuk baginya. Meski begitu, Liu Li akan berusaha menjadi juara alkemis agar Nalan dapat menerimanya sebagai seorang kekasih. Singkatnya, seperti biasa, Xiao Yan melakukan latihan setiap malam. Setelah melakukan beberapa kali penyembuhan terhadap kakek Nalan, ia merasakan kekuatan semakin meningkat. Selain itu, efek yang didapatnya juga tambah besar, di mana dirinya sangat sulit mengontrol kekuatan racun tersebut. Nah, tiba-tiba, bayang-bayang guru Yaolao juga Nalan hadir saat di sini. Perasaannya saat di sini campur aduk dan kehilangan kendali. Xiao Yan， Untung saja Hai Gunung datang dan menyadarkannya. 发生了何事？ Siang harinya, Xiao Yan mendatangi ke tempat kekaisaran. Di sini ia dikejutkan atas kedatangan wanita Mongel dan Comel. 都别杵着了，你们就留在这儿。 是，月儿公主。 哦， Namanya You'er. Rupanya You'er adalah temannya Liu Li.
di mana saat di dalam mereka bertemu kembali. Di sini You'er dan Xiaoyan berkenalan. Jika bertopeng namanya menjadi Yan Xiao. You'er ini rupanya murid Presiden Guel ini, sehingga You'er sangat disegani oleh pengunjung yang ada di sini coy. Sepertinya You'er juga akan ikut serta dalam turnamen alkemis. Xiaoyan hanya diam dan ingin pergi meninggalkan mereka, sebab jika ia banyak bicara, takutnya identitas aslinya akan ketahuan. Namun lihatlah, dengan kecepatannya You'er menghadang langkah Xiaoyan. Dirinya merasa terhina atas perlakuan Xiaoyan seperti itu. Tanpa banyak bicara lagi, You'er langsung menyerangnya. Benar sekali, You'er bukanlah wanita sembarangan. Meski tubuhnya mungil, tak berarti kekuatannya kecil. Ketika You'er ingin menyerang Xiaoyan, datanglah gurunya untuk menghentikan kelakuan You'er. Selain gurunya, Wang Gu, guru dari Liuli juga ada di sini. Wang Gu juga mengetahui bahwa pria bertopeng ini memiliki kekuatan inti api. Ia ingin melihat kekuatannya tersebut. Xiaoyan mengatakan kekuatan tersebut bukan untuk dipamerkan. Hal ini menambah Wang Gu sedikit kesal, sebab Xiaoyan menolaknya. Wang Gu kemudian mendekatinya dan bertanya, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Xiaoyan pura-pura tidak pernah bertemu dengannya. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Tak lama dari itu, Guru Autu juga datang ke tempat ini untuk menyaksikan Xiaoyan di turnamen alkemis. Akhirnya, Ketua Presiden Fama memutuskan untuk memulai ujian ini. Ya, para peserta harus diuji kualitasnya. Jika lulus ujian ini, maka mereka berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni mengikuti turnamen alkemis. Ada banyak alkemis yang sudah bersiap-siap memulai ujian, termasuk You'er juga Liuli. Alkemis yang mengikuti ujian ini hanya orang-orang pilihan, alias rekomendasi orang-orang dalam kekaisaran ini, sebab turnamen ini hadiahnya sangatlah wah. 既然大家都准时出来了，那就开始下一步检。 Sambil menuju ke ruangan, Xiaoyan khawatir jika ia menggunakan teknik Lotus Core Flame saat ujian berlangsung, maka identitasnya akan diketahui oleh Wang Gu. 不可在，只要放出青莲地心火，他一定会察觉。 Di dalam ruangan, sudah disediakan beberapa ramuan untuk diekstrak menjadi sebuah pil. Ujian ini sangatlah sulit sebab waktu yang diberikan hanyalah sedikit. Jika alkemis belum selesai memurnikan dengan waktu yang sudah ditentukan, maka akan dinyatakan kalah. Selain itu, jika ingin menang, pil harus sesuai kriteria para juri. Ketua Presiden Pama memberikan aba-aba bahwa ujian telah dimulai. Dimulai dari Xiaoyan, dirinya sudah menyiapkan teknik jitu, yakni menyiapkan Powerful Flame untuk mengintimidasi ramuan. Liuli, You'er, dan yang lainnya juga memiliki teknik tersendiri untuk menghasilkan pil agar menjadi sempurna. Sementara ketua dan para juri melihat dengan teknik teleportasi setiap gerakan para peserta dari luar. Wang Gu mengenal setiap teknik yang dikeluarkan para peserta, seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan saat itu menggunakan teknik Abnormal Flame. Ya, mereka yang menyaksikan terkesima atas teknik Xiaoyan saat itu. Sebab sudah beberapa tahun turnamen ini diselenggarakan, tak pernah melihat bakat seperti pemuda itu. Scene berpindah ke keramaian kota. Di sana ada Hai Budong bersama Ketua Metal. Sambil menikmati hidangan yang disajikan, mereka membahas bahwa di tempat ini sangat banyak mata-mata yang berasal dari kota Chonyan. Hal itu membuat Ketua Metal merasa dirinya selalu diawasi. Kembali ke tempat ujian, Xiaoyan mencoba melarutkan bahan-bahannya. Pertama, ia memurnikannya dulu. Kedua, harus teliti untuk melihat seberapa besar peluang agar benda itu bisa dihaluskan. Namun di sini ia merasakan kesulitan. Sebab biasanya saat di waktu seperti ini, sesosok Yaolao hadir membantunya. Namun hari ini ia melakukan sendiri. Racun yang ada di tangannya mulai bereaksi. Hal itulah mengapa pekerjaan ini semakin menyulitkannya. Sementara di luar, Wang Gu selalu mengawasinya.
sehingga Xiaoyan tidak bisa mengeluarkan teknik jitunya. Sementara Liu Li dirinya baru saja selesai mengerjakan ujian sebelum waktu habis. Semua juri yang melihat hal ini kagum akan bakat murid dari Wang Wu tersebut. Begitupun dengan Yu Er, dirinya juga menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya tertinggal beberapa detik saja setelah Liu Li. Perlu kalian tahu, kecepatan bukan jadi patokan bagi peserta untuk menjadi juaranya. Waktu semakin menipis, semua peserta satu persatu berhasil menyelesaikan tugasnya. Sementara Autu gelisah karena Xiaoyan belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Ya benar, Xiaoyan sedikit kesulitan saat di tahapan ini. Kemudian ia memiliki satu cara, yakni menggunakan ramuan terakhir agar racun di tangannya bisa dikendalikan. Semua peserta sedikit meremehkan Xiaoyan, sebab ia pasti akan kalah, di mana waktu hanya tinggal beberapa detik. Dan ketua Fama mengumumkan waktu sudah berakhir. Saat itulah Xiaoyan keluar dengan langkah penuh percaya diri. Tahap selanjutnya yakni mencek seberapa sempurna pil yang telah dimurnikan oleh semua peserta. Ketua Fama menyiapkan sebuah benda otomatis pengukur keaslian sebuah pil. Minimal harus mendapatkan nilai poin 4 agar dinyatakan lulus dalam turnamen ini. Dimulai dari si rambut jagung. Dirinya mendapatkan nilai poin 4 dalam memurnikan Black Iron Spirit. Dan si rambut jagung dinyatakan lulus ujian. Selanjutnya Liu Li. Dirinya mampu memurnikan pil dengan nilai poin 7. Liu Li dinyatakan lulus. Yu Er 5 poin. Dan terakhir Xiaoyan. Betapa mengejutkannya, Xiaoyan mendapatkan nilai poin tertinggi yakni 9 poin. Atas hal ini Xiaoyan menjadi peserta yang memiliki nilai terbaik. Semua orang yang melihat hal ini terkejut, sebab Xiaoyan saat ujian berlangsung dirinya mendapatkan kesulitan dan paling akhir menyelesaikan tugasnya. Mereka yang berhasil menaklukkan tugas ini dengan baik, rencananya besok hari akan melanjutkan misinya, yakni memenangkan turnamen dan mengangkat prioritas kekaisaran Jiama. Di mana besok hari para alkemis terkemuka berkumpul, sudah dipastikan lawan mereka lebih berat dari yang ini. Atas hasil yang didapat oleh Xiaoyan, Wang Wu juga ketua Fama bersedia untuk membantunya agar di waktu turnamen berlanjut tidak mengalami kesulitan. Namanya juga Xiaoyan, dirinya hanya diam dan pergi meninggalkan mereka semua. Malam harinya, Xiaoyan mencoba meneliti racun yang ada di dalam tangannya. Ya benar, racun tersebut bisa jadi jahat juga jadi baik. Namun sampai di sini Xiaoyan masih belum bisa menemukan cara agar dapat mengendalikannya. Tak lama dari itu Hai Budong datang dan mengajak Xiaoyan untuk keluar mencari sesuatu. Namun saat di jalan mereka malah berpisah lagi, karena Hai Budong merasakan ada aura duo Emperor yang datang. Singkatnya Hai Budong saat itu bertemu dengan lawan yang berat. Di sini mereka melakukan pertarungan. Sementara Xiaoyan sudah berada di kediaman Nalan. Nalan memberikan selamat atas pencapaian Xiaoyan yang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian berlangsung. Xiaoyan masih bersikap dingin. Dirinya menganggap hal itu hanyalah sebuah keberuntungan saja. Saat asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan atas kedatangan Yafe. Nalan terkejut setelah mengetahui bahwa Yafe dan Xiaoyan saling mengenal satu sama lain. Ya, Yafe kemudian menerangkan, kedatangan Xiaoyan ke sini atas rekomendasinya untuk menyembuhkan penyakit kakek Nalan. Yan Xiao 先生，我们又见面了。 Ya, kedatangan Yafe ke sini untuk menghadiri perjamuan atas kesembuhan kakek Nalan. Meski sebenarnya kakek tersebut masih belum sembuh secara sempurna. Di mana orang-orang penting kota Jiama berkumpul di tempat ini. Begitupun dengan Yu Er juga Liu Li, mereka juga ada di sini coy. Saat acara berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke pesta ini. Namanya Mozart, dirinya berkata kotor saat di sini. Dengan spontan Xiaoyan langsung menghentikan juga menyerang orang tersebut. 历练有几分原因就是想躲。
Kedatangannya hanya untuk melihat kecantikan Yafei. Dirinya marah karena melihat Xiaoyan begitu dekat dengan wanita pujaannya, sehingga pertarungan tak bisa dihindari lagi. Ya, Mozan rupanya menganggap pertarungan ini bukan untuk main-main. Dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Saat mau melepaskan serangan, tiba-tiba Nalan mematahkan serangan dari Mozan. Tak lama dari itu, kakek Nalan juga datang, sehingga Mozan langsung meminta maaf atas perilakunya saat ini. Begitupun dengan ketua Meter, dirinya juga mengancam kepada Mozan untuk tidak menyentuh Xiaoyan, sebab dia adalah tamu spesial mereka. Saat itu juga acara pun dinyatakan telah usai. Sedangkan Hai Bodong terus kejar-kejaran dengan lawannya. Ya, mereka terus melanjutkan pertarungannya di sebuah bukit yang tak terjamah oleh manusia. Kembali ke tempat Xiaoyan, saat itu ia bersama Yafei. Yafei merasa dirinya terganggu atas kehadiran Mozan, sebab Mozan ingin menikahinya dan juga mengganggu hidupnya beberapa tahun terakhir. Tak lama setelah Xiaoyan pergi, Yafei didatangi oleh ketua Metal. Yap, ketua sepertinya merasakan bahwa Yafei memiliki sebuah rasa tersembunyi terhadap Xiaoyan. Benar sekali, Yafei mencoba menyembunyikan perasaan itu kepada ketua. Sementara Xiaoyan mendatangi ke tempat kakek Nalan, dirinya menanyakan tujuan pesta sebelumnya. Sedangkan kesehatannya masih belum sembuh secara sempurna. Kakek Nalan kemudian menceritakan yang sebenarnya, bahwa keluarga Nalan sedang berada dalam situasi sulit. Sebab semuanya sudah menentang keluarga Yunlan. Itulah sebabnya kakek mengumpulkan orang-orang ternama, setidaknya bisa membantu mendinginkan suasana tersebut. Tak lama kemudian para pelayan datang membawakan pil 7 roh sihir biru. Hadiah tersebut atas janji kakek Nalan. Barang siapa yang dapat menyembuhkan dari racun yang sudah lama mengendap di dirinya, ia berhak mendapatkannya. Setelah mendapatkan benda tersebut, Xiaoyan pun berterima kasih dan langsung pergi keluar. Nah, saat itulah langit menjadi hitam. Guncangan juga dirasakan oleh mereka yang ada di sini, sehingga membuat semuanya ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ya, benar sekali. Di atas langit telah terjadi pertarungan yang begitu sengit antara Hai Bodong melawan duo Emperor. Semuanya hanya bisa terpana melihat pertarungan ini. 10年不见，实力不进反退。 Tiba-tiba pertarungan ini terhenti begitu saja. Ya, Hai Bodong dan duo Emperor pada sejatinya adalah seorang sahabat yang sudah lama tak bertemu. 欢迎回来，我的朋友。 Atas pertarungan Hai Bodong melawan duo Emperor membuat semua orang yang menyaksikan terkejut terkesima. Nama duo Emperor ini adalah Jialao. Dia adalah sobat lama Hai Bodong yang sudah lama tak bertemu. Derajat mereka berdua sangatlah tinggi. Hal itu dibuktikan dengan sujudnya ketua Metal juga kakeknya Nalan. Jialao meminta maaf atas keributan yang mereka timbulkan kepada ketua. Dengan cara seperti inilah mereka mengungkapkan rasa kerinduan, yakni saling menguji kekuatan sobat lamanya. Kemudian Xiaoyan juga mendatangi ke arah mereka, karena Xiaoyan sudah mendapatkan benda yang ia inginkan. Lalu ia menyuruh Hai Bodong untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba secara mengejutkan, Jialao langsung menyerang Xiaoyan. Sesaat ingin menyerang Xiaoyan, Hai Bodong menghentikannya. Rupanya, dugaan semua orang yang menyaksikan salah. Jialao hanya ingin memberikan nasihat, sebab ia telah merasakan aura begitu kuat pada diri Xiaoyan. Jialao juga menambahkan betapa beruntungnya Hai Bodong memiliki murid seperti dia. Hai Bodong kemudian membentak bahwa dirinya tidak pantas memiliki murid sepertinya. Semua orang yang mendengar ucapan Hai Bodong merasa tak percaya. Hai Bodong yang memiliki kekuatan begitu kuat saja minder dengan Xiaoyan. Lantas, siapakah guru Xiaoyan sebenarnya? Jialao dengan rasa penasaran menanyakan hal itu. Xiaoyan hanya menunduk sambil berucap, "Maaf, guru saya orangnya tertutup dan tidak suka jika namanya dipublikasikan." Akhirnya, Jialao pun memudarkan rasa keingintahuannya.
Takut reputasinya ketahuan, Xiaoyan pun kemudian pergi bersama Hai Budong, meninggalkan mereka semua. Saat di perjalanan, Hai Budong menceritakan siapa Jialau sebenarnya. Sahabat lamanya yang mampu menandingi kekuatan Ratu Medusa. Bahkan kekuatan Jialau sudah berada di tingkatan Dozang. 成为斗宗强者，当初就能与美杜莎匹敌。 Selagi Xiaoyan ingin menyuling ramuan, Hai Budong disuruhnya untuk berjaga-jaga di luar. Di sini, Xiaoyan mencoba untuk menyuling pel tersebut. Pertama dirinya mengambil inti dari ramuannya, kemudian mencoba untuk memurnikannya. 费了这么大的劲儿，终于是把你弄到手了。 Sementara di lain tempat, ada pria menyeramkan. Sepertinya ia memiliki rencana buruk terhadap semua alkemis kota Jiama. 天亮之前就可以就位，所有人手都已按原。 Begitupun dengan pria bertopeng utusan Sun Er. Dirinya juga ingin mencari tahu perkembangan Xiaoyan saat ini. Namun, Hai Budong dengan cepat menggagalkan aksinya. Sehingga pria bertopeng langsung lari meninggalkan tempat ini. Kembali ke tempat Xiaoyan, dirinya mulai merasakan aura yang ditimbulkan oleh ramuan ini, di mana ramuan tersebut masih terlihat sempurna. 不愧是恢复灵魂力量的灵药。 Meski Xiaoyan sudah memaksimalkan kekuatan inti apinya, hal itu menandakan kepatenan pel tersebut. Tak lama berselang, Xiaoyan sudah sampai ke titik akhir. Dirinya lalu mengambil ramuan yang sudah menjadi sebuah pil. Xiaoyan mencoba mencari peruntungan untuk membangunkan Yaolao dari tidurnya. Sial, usaha kerasnya hanya berujung sia-sia. Yaolao tak kunjung kembali ke dalam dirinya. Hal ini membuat Hai Budong datang untuk mengetahui keadaan Xiaoyan. Xiaoyan hanya memasang wajah murung, menandakan bahwa ia telah gagal. Sementara di sudut lain, ada ayah Xiaoyan, ya Xiaozan. Dirinya saat di jalan melihat seorang pemuda diserang oleh pria-pria bertopeng. Jiwa kesatria Xiaozan keluar. Dirinya mencoba menolong pemuda ini, sehingga perkelahian pun terjadi. Xiaozan beberapa kali disibukkan dengan serangan mendadak dari segerombolan pria bertopeng ini. Namun hal itu tak membuatnya kesulitan. Xiaozan mampu mengalahkan mereka semua. Atas hal ini, pemuda tersebut langsung berterima kasih kepada Xiaozan. 能否带我去见一下你们的亚妃长？ 去调查他们的目的，没想到竟引来了杀身之祸。 Setelah mengobrol banyak, akhirnya Xiaozan mengetahui bahwa orang-orang bertopeng ini berasal dari kota Chuyun. Kejadian ini sudah sering terjadi. Namun tujuan mereka sering menyerang kota Jiama masih belum diketahui, alias masih menjadi tanda tanya. Selain itu, pemuda ini tak sengaja menyebut nama Yafe. Mendengar itu, Xiaozan langsung meminta tolong agar mengantarkannya menemui Yafe. Di keramaian kota, Xiaoyan saat itu bersama Hai Budong. Pel roh tujuh biru masih belum cukup untuk membangkitkan jiwa Yaolao, sehingga Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan pel tersebut dengan menemukan lagi ramuan yang bernama pil pencair jiwa. Ya, benda itu akan Xiaoyan dapatkan jika Xiaoyan berhasil memenangkan turnamen alkemis. Setelah cukup jauh berjalan, mereka bertemu guru Auto, juga wanita cantik yang sedang menaiki kuda. Tak lama dari itu, Auto langsung menghampiri mereka. Di sini, Auto sudah mencari informasi tentang peraturan turnamen. Turnamen diadakan 2 tahap. Pertama babak knockout, dan kedua babak final. Hari ini juga menjadi sejarah penting untuk turnamen ini, sebab peserta yang mengikuti ada 2000 lebih. Hal ini tentunya akan membuat langkah Xiaoyan untuk memenangkan turnamen sedikit lebih sulit. Sementara di lain sisi, terlihat para peserta sangat banyak berjajar untuk mengikuti lomba ini. Membuat euforia semua peserta juga pengunjung semakin membludak. 这一天终于被我等到了。
Kemudian Xiaoyan dibawa auto untuk menghadap ketua Fama. Ya, ketua Fama awalnya berharap banyak kepada Liu Li, murid dari Wang Gu. Namun setelah mengenal Xiaoyan, rasa itu berpindah haluan kepada Xiaoyan. Dirinya hari ini memutuskan untuk mengandalkan Xiaoyan agar mendapatkan hasil maksimal dan mengangkat lagi derajat kota Jiama. 法马会长，很高兴再次见面。 Selain itu, ketua Fama juga dikejutkan atas kehadiran Hai Budong, di mana sebelumnya ia tak percaya Xiaoyan begitu akrab dengan kaisar ini. Di mana waktu silam, Hai Budong pernah masuk 10 besar dalam turnamen alkemis. 还真是个命硬的家伙。冰王，没想到你还记得我。 Jialau, Yu juga datang di sini. Ditambah lagi satu wanita cantik namanya Yao Ye. Dia adalah kakaknya Yu. Yao Ye rupanya bukanlah wanita biasa. Meski terlihat polos, dirinya memiliki 50.000 pasukan untuk mengamankan turnamen ini agar berjalan fair juga aman dari setiap orang lain yang ingin bertindak jahat. 人过去了。姐姐，怎么你对他也这么客气啊？ Satu persatu orang-orang penting dari penjuru kota silih berganti berdatangan. Saat itu juga ketua Fama mendeklarasikan bahwa turnamen alkemis sebentar lagi akan dimulai. 剑炼药师大会现在开始。 Semua peserta bersiap untuk memulai aksi juga keterampilannya untuk memberikan hasil yang terbaik. Pertama Liu Li, saat itu dirinya menggunakan teknik ciamik untuk sampai ke depan penyulingan. Lantas saja membuat para penonton bersorak menyebut nama Liu Li. Kini giliran Yu, dirinya juga menggunakan teknik yang tak kalah hebat dengan Liu Li. Dan terakhir Xiaoyan. Seperti biasa, dirinya tak terlalu menonjolkan kesombongannya. Xiaoyan memilih untuk turun melewati anak tangga. Namun Jialau sedikit meremehkannya. Hal itu didengar langsung oleh Hai Budong. Sehingga Hai Budong menarik dan menjatuhkan Xiaoyan dari ketinggian. Disinilah Xiaoyan membungkam ucapan Jialau sebelumnya. Ia menggunakan teknik Qi tingkat tinggi untuk menyelamatkan dirinya dan melompat-lompat ke tempat penyulingan. Mozan yang sebelumnya menyimpan dendam terhadap Xiaoyan, dirinya hampir saja tak bisa mengontrol emosinya. Untung saja ada si rambut putih di sampingnya yang menyarankan agar tidak membuat masalah dengan anak itu. Sebab Mozan bukanlah lawannya. Ya, sepertinya si rambut putih ini sangat mengetahui latar belakang Xiaoyan yang sebenarnya. Sementara di luar, sepertinya ada seseorang yang telah mengacau di tempat ini. Sebab para pasukan Yao Ye telah menemukan satu mayat tergeletak di sudut dinding. Mereka pun berencana untuk mengabarkan hal ini kepada Yao Ye. Sementara ketua Fama memberikan arahan, semua peserta harus membuat sebuah pil, di mana ramuan juga resepnya sudah tertera di atas meja masing-masing. Sebelum waktu habis, peserta harus menyelesaikan pil tersebut secara sempurna. Jika tidak, maka dinyatakan kalah. Semua peserta pun langsung tancap gas. Seperti biasa, Yu menganggap tahapan ini sangatlah mudah baginya. Sementara Xiaoyan menggunakan inti api untuk tahap pembakaran. Sedangkan para ketua ditambah orang-orang penting mengawasi dari ketinggian, agar para peserta tidak melakukan kecurangan. Terutama ketua Fama menggunakan mata batin, pandangannya mampu menembus puluhan kilometer. Saat itu ketua Fama berfokus kepada wanita bertopi jerami. Biar mudah kita sebut saja namanya Mugiwara. Ya, ketua Fama merasakan aura di dalam dirinya sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya melebihi peserta lain. Setelah ditelusuri, ternyata Mugiwara berasal dari kota Chuyun. Para orang-orang penting di sini menganggap wanita tersebut menggunakan identitas palsu agar bisa ikut turnamen ini. Sebab di sebuah buku yang ketua pegang, tercatat umurnya masih 17-an tahun. Hal itu sangatlah tidak wajar dengan skill yang ia miliki. Namun mereka masih ragu, karena Mugiwara tersebut memakai topi tertutup kain.
sehingga mereka tak bisa melihat wajahnya secara jelas. Dengan rasa penasaran, Jialau mencoba untuk menyerangnya agar topi yang ia pakai bisa terlepas. Dengan jarak yang begitu jauh, topi Mugiwara berhasil Jialau serang. Hal yang membuat Jialau kagum, Mugiwara langsung mengetahui bahwa serangan tersebut berasal dari Jialau. 不仅能够发现我的沙流，而且还能借此察觉到我的方。 Kembali ke turnamen, satu persatu peserta gagal melakukan pemurnian. Sedangkan Xiaoyan, kini dirinya hanya tinggal di proses terakhir, yakni tahap pencampuran ramuan. Liu Li dan Yu tak sengaja membuat wadah penyulingan meledak. Xiaoyan setelah melihat mereka gagal menjinakkan wadah tersebut, dirinya mulai merasakan hal yang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan resep tersebut. Benar saja, Xiaoyan juga tak sengaja membuat wadah tersebut meledak. Mugiwara yang melihat para peserta kota Chiama seperti itu, dirinya langsung berucap, "Dasar komplotan kompor meleduk." Dengan sejuta keyakinannya, Mugiwara pasti akan menjuarai turnamen ini. Di saat para peserta lainnya mulai kehilangan semangat, Mugiwara penuh dengan ambisi terus saja menyuling ramuan untuk dijadikan sebuah pil yang dipinta oleh panitia. Hal ini membuat Jialau semakin mencurigai wanita kecil tersebut. Apakah dia menyamar agar bisa mengikuti turnamen ini? Ketua Fama juga menambahkan, bisa saja wanita tersebut menyamar. Dilihat dari skillnya, sangat mudah bagi orang itu untuk membuat sebuah pil awet muda. Di sela-sela perbincangan para petinggi, datanglah salah satu pasukan mengabarkan kepada Yaoye bahwa di luar telah terjadi keributan. Ya, Jialau khawatir jika orang dari Chuyun yang memenangkan turnamen ini, maka reputasi kota Jiama akan menurun. Dan yang paling ditakutkan lagi, yakni sebuah kehancuran. Mereka terus saja memandangi ke arah wanita tersebut, hingga Yaoye tak bisa lagi menahannya untuk mengatakan kepada Jialau bahwa di luar telah terjadi kekacauan. Di luar dugaan, satu persatu para peserta melakukan kesulitan yang sama, yakni meledakkan wadah penyulingan. Apakah ini dikarenakan olah dari Mugiwara? Sampai sini masih belum diketahui. Oke, genjot. Xiaoyan saat itu melihat Mugiwara tiba-tiba menyerang You'er dengan teknik fluktuasi jiwa. Namun Xiaoyan tak ingin kehilangan fokus hanya gara-gara hal tersebut. Dirinya terus melanjutkan aksinya. Lagi, para peserta terus saja melakukan kesalahan yang sama. Di saat itulah senyum manis namun berbisa keluar dari wajah Mugiwara. Dengan teknik tingkat tinggi, Mugiwara tinggal di tahap pembentukan sebuah pil. Atas hal itu sudah cukup membuat para peserta lainnya untuk mengetahui bahwa Mugiwara hampir menyelesaikan tugasnya. Atas pencapaiannya ini, Mugiwara merasa dirinya paling hebat dan menyuruh orang yang di sekitarnya untuk tidak mengikuti tahap berikutnya. Sebab juaranya sudah dipastikan jatuh kepadanya. Di saat kesombongannya itulah, Xiaoyan kemudian mengeluarkan teknik jitunya dengan menggunakan ki tingkat tinggi. Lalu Xiaoyan langsung campurkan semua resepnya untuk dimasukkan ke dalam wadah penyulingan. Aksi Xiaoyan tersebut membuat para penonton terkesima atas penampilan yang begitu memukau. Hal itu tentunya menjadi ancaman besar bagi Mugiwara. Dirinya tak ingin bersantai-santai lagi dan langsung melanjutkan proses berikutnya. Mugiwara dibikin pelangap-pelongo atas kehebatan Xiaoyan. Dengan sekejap, Xiaoyan sudah mampu mengejar, bahkan melewati Mugiwara. Mugiwara tak ingin kalah begitu saja. Meski ini baru babak knockout, dirinya langsung all out agar menjadi yang terbaik. Sehingga membuat turnamen ini semakin seru, juga sengit. Mugiwara 1 detik lebih duluan dari Xiaoyan untuk mengekstrak ramuan agar menjadi sebuah pil. Lalu disusul oleh Xiaoyan. Ketua Fama menganggap Xiaoyan terlalu gegabah, sebab ketua menganggap Xiaoyan terlalu cepat membangkit pil sebelum ekstraknya sempurna. Rupanya Xiaoyan memiliki sebuah cara lain, yakni menggunakan tekniknya, ia langsung memadatkan dengan inti api yang ada di tangannya. Dan
Xiaoyan di babak ini menang, sementara Mugiwara dirinya sangat frustasi karena sebelumnya menganggap remeh para peserta lainnya. Atas hal ini, para penonton, Yafe, Nalan, dan semua orang-orang penting memberikan aplaus kepada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memberikan isyarat kepada semua peserta bahwa ada satu resep yang membuat wadah penyulingan meledak. Hal itu membuat para peserta lainnya langsung melakukan petunjuk yang diberikan Xiaoyan. Akhirnya ada beberapa peserta yang lolos ke babak final. Saat itu juga, turnamen hari pertama dinyatakan selesai. Sesaat mau menuju peristirahatan, Mugiwara masih saja menanam kekesalannya sebab dirinya dikalahkan oleh Xiaoyan. Berbeda dengan peserta lainnya, mereka sangat berhutang budi terhadapnya. Atas isyarat Xiaoyan lah mereka mampu bertahan dan melanjutkan ke babak final. Mugiwara yang mendengar itu merasa risih. Dirinya langsung menyerang orang yang menyebut nama Yan Xiao. Ingat coy, nama penyamarannya. Sementara Xiaoyan saat itu dirinya diberi selamat oleh 3 wanita cantik. Ada Nalan, Yafe, juga Yaoye. Yaoye dengan wajah manjanya ingin mengajak Xiaoyan untuk minum-minum sambil merayakan keberhasilannya. Xiaoyan dengan dingin menolak ajakan Yaoye dan langsung pergi meninggalkan mereka. Nah, saat itu Xiaoyan kemudian dihampiri oleh Yoer. Dirinya mengatakan kepada Xiaoyan, "Kakak Yan Xiao, apa kamu melihat seorang wanita yang mencurigakan di turnamen sebelumnya?" Xiaoyan belum sempat menjawab. Saat itu mereka melihat Liu Li mengancam Mugiwara dengan pedangnya. Sebab Liu Li baru saja melihat Mugiwara telah menyerang 2 peserta alkemis lainnya. Dengan kecepatannya, Liu Li langsung diserangnya. Di mana saat itu nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Tiba-tiba Xiaoyan menyelamatkan Liu Li dari ancaman kematian, sehingga sempat terjadi kekacauan. Melihat hal ini, dengan sekejap Mugiwara membawa pasukannya yang kalah dari tangan Xiaoyan menggunakan teknik asapnya, lalu pergi meninggalkan Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan terus saja memikirkan Mugiwara. Wanita centil, namun memiliki kekuatan racun yang kuat. Saat larut dalam hayalan, tiba-tiba ia mendengar suara di luar. Xiaoyan mencoba mencek keluar, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu, Xiaoyan mendapatkan sebuah serangan pria bertopeng. Di sini hampir saja ia kehabisan nafas akibat tercekik. Ditambah lagi racun yang telah dilepaskan oleh musuhnya. Untung saja Xiaoyan dengan cekatan mampu selamat dan bersiap bertarung melawan musuhnya. Sementara di atas genteng ada Hai Budong sedang mengejar pria bertopeng lainnya. Dengan mudah Hai Budong menjatuhkan musuhnya, lalu kedua orang itu ia bekukan. Xiaoyan berhasil mengalahkan musuhnya. Rupanya di dalam pakaian musuhnya tersebut terdapat sebuah bom. Hai Budong yang mengetahui hal itu langsung menyelamatkan Xiaoyan dari jebakan ini. Di sini, Xiaoyan akhirnya mengetahui setelah Hai Budong mengatakan bahwa perbuatan ini berasal dari orang-orang Chuyun. Dan mereka malam ini ingin memberantas akar dari permasalahannya. Sedangkan ayah Xiaoyan, yakni Xiaozan, dirinya sudah bersama Yafe. Karena Xiaoyan saat ini sedang pergi, mereka rencananya ingin menunggu kedatangan Xiaoyan kembali. Di mana Yafe juga menceritakan tentang Xiaoyan saat ini. Ya, Xiaoyan sekarang menjadi pemuda jenius juga hebat. Mendengar itu semua, tentunya ayahnya sangatlah senang. Selain itu, Yafe juga memberikan ucapan selamat terhadap Xiaozan. Sebab dirinya telah menduduki tahta yang cukup tinggi di keluarga Xiao. Di atas langit menuju ke tempat kekaisaran Chuyun, Hai Budong menceritakan tentang tujuan para musuhnya. Seperti yang Mimin jelaskan di awal, yakni menghancurkan kekaisaran Jiama. Di sini Xiaoyan kemudian terbesit setelah ia mengingat ucapan Mugiwara sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan merasakan bahwa malam ini orang-orang dari kekaisaran Chuyun ingin membunuh semua orang yang menghadiri pesta kerajaan, di mana para alkemis lainnya akan ke sana. Sehingga Xiaoyan dan Hai Budong memilih jalan berbeda. Hai Budong menuju ke tempat Chuyun karena di sana ketua Fama juga Jialau sedang menunggunya. Sementara Xiaoyan kembali ke kota Jiama. Ya, di istana kerajaan,
Para alkemis berkumpul untuk merayakan atas keberhasilan siang tadi. 诸位都将成为炼药师公会的中。 Sementara di atas genteng, entah ini manusia bertopeng atau robot, yang pasti jumlahnya ada ratusan sedang mengarah ke tempat istana. Sedangkan Hai Budong sudah berhasil menemui Jialau juga ketua. Di sini mereka sedang menyusup. Ya benar, menggunakan tekniknya mereka mampu mendeteksi keberadaan Mugiwara. Akhirnya sesosok Mugiwara pun terungkap. Di mana wanita mungil ini ternyata pria menyeramkan yang bertemu Xiaoyan di atas hewan terbang juga di dalam pasar. Dengan sigap, ketiga pendekar langsung mendatangi Mugiwara. Saat ini Mugiwara sudah tertangkap basah. Dirinya ingin dihakimi oleh mereka. Saat itulah diam-diam Mugiwara melepaskan teknik racunnya. Sementara di acara pesta, sesaat mau bersulang, mereka dikejutkan atas kedatangan para robot, di mana mereka satu persatu terkena racun yang musuh lepaskan, diiringi serangan yang mematikan. Liu Li, Muzan masih mampu melawan mereka. Yue, dirinya terkena reaksi racun yang dilepaskan musuhnya. Di sini, Yue ingin dihabisi. Dengan heroik, Xiaoyan datang menyelamatkan nyawa Yue. Hanya dengan hitungan detik, Xiaoyan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Namun para robot ini seperti tak ada habis-habisnya. Mati satu tumbuh 1000, seperti itulah yang pas buat mereka. Membuat Xiaoyan sedikit kewalahan menghadapi musuh yang tiada habisnya coy. Sementara Hai Budong dengan kecepatannya mampu menyerang Mugiwara. Kini, Mugiwara ia cekik. Yap, ini semua hanyalah pancingan Mugiwara agar ketiga orang terkuat mendatangi ke tempat ini. Padahal ada sebuah rencana di balik ini coy, yakni mengirim para robot untuk menghabisi para pemuda alkemis kota Jiyama. Andai hukum antar kaisar tidak ada, mungkin saja Mugiwara akan mereka bunuh. Di sini ketiga orang terkuat ini malah memberinya kesempatan untuk hidup dan menunggu di turnamen final besok coy. Saat ini Xiaoyan terus bertarung melawan para robot. Dirinya juga dibantu oleh Yaoye. Atas bantuan Yaoye, mereka terhindar dari serangkaian serangan dari robot-robot ini. Tak lama dari itu, Jialau bersama Hai Budong datang. Jialau mewakili kerajaan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan disuruh menghadap ketua. Di sini ketua juga mengucapkan terima kasih, lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, terutama tentang Mugiwara. Alasan mereka tidak membunuh dikarenakan adanya hukum antar kaisar. Ditambah lagi nantinya dikira kota Jiyama takut bersaing dengan kota Chuyun dalam turnamen alkemis, sehingga Mugiwara tak mereka bunuh saat itu. Sekali lagi, ketua berharap banyak kepada Xiaoyan untuk memenangkan turnamen besok. Sebab ini sangat berkaitan dengan reputasi kekaisaran. Ketua kemudian memberikan sebuah resep yang telah lama terjaga kemaslahatannya. Xiaoyan sangat beruntung karena telah diberikan oleh ketua. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan akan berhasil menang. Sebab Mugiwara tentunya juga memiliki rencana yang sama. Kemudian Xiaoyan bertemu kembali dengan ayahnya setelah hampir 3 tahun tak bertemu. Betapa bahagianya Xiaoyan saat di sini. Sementara Yafe dan Hai Budong memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Karena ini urusan keluarga mereka. Ya, mereka berdua menghabiskan malam berdua, bercerita banyak tentang petualangan Xiaoyan hadapi. Senang juga sedih bercampur saat di sini. Sepertinya Mimin tak perlu menjelaskan di bagian ini coy. Sebab jika kalian nonton dari awal sampai sini, pasti udah tahu petualangan gimana ya kan? Oke, genjo. Singkatnya, saat terbangun dari tidurnya, ayah Xiaoyan sudah pergi meninggalkan tempat ini. Akhirnya, puncak acara turnamen alkemis akan sesegera dimulai. Semua alkemis yang melanjutkan langkahnya ke babak berikutnya sudah bersiap-siap. Yaoye dengan pasukannya, sorokan para penonton, juga orang-orang penting dari ketinggian. Dan turnamen alkemis babak final pun dimulai. Peserta yang lolos di babak ini tentunya bukan kaleng-kaleng. Semuanya berlomba untuk menjadi yang terbaik. Seperti biasa, Xiaoyan menyimpan jurus jitunya dan masih terlihat santuy. Sementara Mugiwara
Dirinya menggunakan jurus licik untuk memenangkan turnamen ini. Lalu Mugiwara mengeluarkan jurus racun. Saat itulah Xiaoyan mengeluarkan teknik inti apinya. Hal ini tentunya membuat semua orang yang menyaksikan terpana begitu wah weh woh. Mugiwara yang melihat kemampuan Xiaoyan seperti ini, dirinya sekali lagi memikirkan sebuah rencana, yakni cara untuk menjatuhkan Xiaoyan. Xiaoyan mencoba melakukan gerakan Xiamik menggunakan bantuan dari inti api. Ketua Fama yang melihat hal itu semakin takjub atas bakatnya. Sementara alkemis lainnya, mereka semua juga tak ingin kalah. Satu persatu, para alkemis mencoba memanaskan wadah penyulingan. Musuh terberat saat ini ialah Mugiwara. Seperti biasa, dengan kesombongannya, Mugiwara langsung memanipulasi ramuan agar wadah penyulingan tidak meledak. Sementara orang-orang penting yang menyaksikan keseruan pertandingan, mereka merasa wah gitu dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sebab turnamen tahun ini, para alkemis tingkatan kekuatannya hampir merata. Hal itulah sebabnya mereka masih belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi juaranya. Sementara Nalan dan kakeknya tak sengaja menyebut nama Xiaoyan, sehingga mereka teringat kembali bahwa perjanjian 3 tahun silam hanya tinggal hitungan hari. Kakek Nalan khawatir akan nasib cucunya ini, sebab kabarnya Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Sampai sini mereka belum mengetahui bahwa pemuda yang mereka maksud saat ini sedang mengikuti turnamen alkemis. Kakek juga menambahkan, jika suatu saat nanti cucunya kalah ataupun menang melawan Xiaoyan, kakek harap Nalan meminta maaf kepadanya. Apa? Meminta maaf? Kata itulah yang langsung keluar dari mulut Nalan. Ya, kakek sekali lagi menyuruhnya untuk meminta maaf. Sebab awal mula timbulnya permasalahan dikarenakan Nalan tidak bisa mengontrol diri. Seandainya dulu Nalan tidak membatalkan pernikahannya dengan Xiaoyan, apalagi Nalan saat itu mengatakannya di depan orang-orang banyak, mungkin saja huru-hara antar keluarga tak sepanas ini. Tapi apalah daya, kalau sudah takdir yang menentukan. Nalan dengan pendirian kuat menyuruh kakeknya untuk tidak ikut campur dalam urusannya bersama Xiaoyan. Kembali ke pertandingan, Xiaoyan terus meningkatkan kualitas penyulingannya. Sementara di sampingnya ada Yue yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Siapa tahu ya kan, dirinya juga bisa mempelajari dan menirunya. Sementara dari ketinggian ada ketua Fama. Saat itu ia memperhatikan Xiaoyan. Ya, Xiaoyan sudah berada di proses pencairan ramuan untuk ia murnikan. Luar biasa. Xiaoyan melakukan tugasnya dengan baik. Meski pencapaian Xiaoyan tergolong wah, hal itu tetap dibantah oleh Mugiwara. Yan Xiao, jika kualitas penyulinganmu seperti ini, kau tak bisa menandingiku, ucap Mugiwara dengan sombong. Sudah dipastikan jika Mugiwara berani berucap seperti itu terhadap Xiaoyan, tentunya memiliki kekuatan jitu yang masih ia simpan. Mendengar itu lantas saja Xiaoyan langsung menggunakan teknik pel roh biru untuk memurnikan dua pola secara barengan. Xiaoyan sedikit merasa kesulitan saat ingin menghaluskan pel ramuan, sebab dirinya kesusahan untuk menstabilkannya. Hal itu disebabkan karena Xiaoyan memaksa untuk memurnikan secara ganda. Para petinggi yang melihat Xiaoyan seperti itu, tentunya mereka harap-harap cemas. Ditambah lagi saat melihat kemampuan Mugiwara yang begitu wow. Mugiwara melakukan tugasnya dengan tenang juga santun. Xiaoyan tak menyerah begitu saja. Dirinya terus berusaha untuk menstabilkan ramuan. Dengan wajah seperti ini, menandakan bahwa Xiaoyan benar-benar ingin menjuarai turnamen ini. Ya, Xiaoyan yang dulunya hanya main-main ikut turnamen, kini dirinya benar-benar telah serius. Sedikit demi sedikit Xiaoyan mampu melewati kesulitan ini.
namun harus tetap fokus agar wadah penyulingan tidak membludak dan mengakibatkan sebuah ledakan. Semua petinggi sangat cemas melihat keadaan Xiaoyan. Di saat puncak kecemasannya, tiba-tiba untung saja bukan Xiaoyan. Ya, seperti itulah akibatnya jika seorang alkemis tidak fokus saat di proses ini. Baru saja dibicarakan, tiba-tiba Xiaoyan mulai kehilangan fokus sehingga terjadilah Begitupun dengan alkemis lainnya, mereka juga meledakkan wadah penyulingan. Setelah ledakan itu, hanya berselang beberapa detik saja, Ketua Fama langsung dengan mata batinnya mencoba mencek keadaan di sana. Ya, rupanya itu semua disebabkan racun Mugiwara yang ia lepaskan. Sehingga Ketua Fama menyarankan agar semua alkemis menggunakan teknik kekuatan jiwa agar terhindar dari racun Mugiwara. Ya, racun itu keluar bersama asap-asap yang dikelola oleh Mugiwara. Teknik curang yang sangat baik dilakukan oleh Mugiwara saat ini. Namun hal itu tetap diketahui juga oleh Ketua Fama. Jialao yang mengetahui kelicikannya, ia menyuruh Ketua Fama untuk mendiskualifikasi Mugiwara dari turnamen ini. Tidak bisa coy, meski tujuannya jahat yakni membuat peserta lainnya terkena efek racunnya, kemudian sedikit demi sedikit mulai kehilangan fokus. Namun, yang ia lakukan itu bersamaan dengan proses pemurnian, sehingga Ketua Fama tidak bisa mendiskualifikasi Mugiwara dari turnamen. Seperti yang diucapkan Mugiwara saat ini. Haha, aku hanya melakukan pemurnian dengan campuran ramuanku sendiri. Hahaha. Di saat peserta lainnya mulai kehilangan fokus, saat itu Xiaoyan mencoba untuk tetap bertahan dan melakukan proses kelanjutannya. Di sini Xiaoyan mencoba melawan rasa sakit yang ditimbulkan racun yang dilepaskan oleh Mugiwara. Hingga dirinya terbawa suasana dulu saat bertemu Yaolao juga ayahnya. Hal inilah yang memompa semangatnya untuk memenangkan turnamen ini. Dan semua penonton juga petinggi yang menyaksikan hal ini tak percaya melihat kehebatan Xiaoyan. Bahkan sebelumnya, mereka memprediksi Xiaoyan akan kalah setelah melakukan kesalahan, yakni meledakkan wadah penyulingan. Tapi lihatlah, Xiaoyan mampu berdiri tegap dan melanjutkan prosesnya kembali. Ya, Xiaoyan melakukan teknik pel pewarna juga 3 pola. Dan Xiaoyan melakukannya dengan bantuan cincin yang ada di jarinya. Para petinggi semakin kesini semakin penasaran dengan kehebatan pemuda yang satu ini. Seusai Xiaoyan melawan teknik tersebut, tiba-tiba aura dingin keluar menyelimuti tempat ini. Sekali lagi Xiaoyan membuat semua orang terpesona setelah melihatnya mengeluarkan 2 jenis inti api. Ya, dalam benak Xiaoyan sempat berucap meminta maaf kepada Yaolao karena mencoba untuk mengganggu tidurnya. Mugiwara yang melihat hal ini tentunya sangatlah kesal. Ternyata pemuda yang ia remehkan sebelumnya memiliki 2 jenis inti api. Mugiwara tak ingin bermain-main lagi. Dirinya juga mengeluarkan teknik jitunya. Dengan kekuatannya mampu membuat para alkemis merasakan getaran yang ditimbulkannya. Begitupun Xiaoyan, wadah penyulingannya sedikit mulai retak. Dan saat disinilah Xiaoyan mengingat kembali ucapan Yaolao waktu itu. Untuk menjadi pro player di bidang alkemis tak harus selalu mengandalkan wadah penyulingan. Kita bisa saja berada di tempat antah berantah yang tak memiliki apa-apa.
Hanya dengan keyakinanlah semua bisa dicapai. Begitupun dengan Xiaoyan saat ini. Dirinya sudah kehilangan wadah untuk penyulingan. 老师，这药鼎也太破了点吧？ Semua orang yang melihat hal itu menganggap Xiaoyan sudah kalah dan gagal untuk menjuarai turnamen ini. Saat itulah Xiaoyan mencoba untuk membuktikan perkataan Yaolau waktu silam. Ya, Xiaoyan hanya menggunakan wadah melalui imajinasi dan berbentuklah kuali yang tembus pandang. Meski begitu, semua orang masih bisa melihat dengan mata telanjang setiap gerakan apa saja yang dilakukan olehnya. Kini, semua orang yang sebelumnya menganggap dirinya kalah menarik kembali ucapan tersebut. 无顶炼丹。 Tak semudah dibayangkan, semakin kuat Xiaoyan, maka semakin kuat pula si Mugiwara. Dirinya juga menggunakan beberapa teknik untuk terus meningkatkan kualitas ramuan untuk menjadi sebuah pil. Saat itu juga, Xiaoyan kembali terganggu atas kelakuan Mugiwara. Mugiwara menghalalkan segala cara untuk menghentikan Xiaoyan. Namun beberapa kali juga, Xiaoyan selalu bisa melewatinya meski harus pontang-panting. Nah, tiba-tiba, Liu Li ingin mengorbankan dirinya agar Xiaoyan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Liu Li mencoba menghadang setiap serangan Mugiwara yang selalu mengganggu konsentrasi Xiaoyan. Begitupun dengan alkemis lainnya, mereka semua bergabung untuk melindungi Xiaoyan. Mungkin semua ini atas ucapan terima kasih kepada Xiaoyan, sebab sebelumnya mereka semua diselamatkan Xiaoyan saat di acara kerajaan. Sementara para penonton juga petinggi memberikan semangat untuk alkemis kota Jiama. Suasana semakin genting. Xiaoyan terjebak dalam kegelapan. Namun dirinya tak menyerah begitu saja. Xiaoyan terus saja berusaha. Kini, Mugiwara berhasil membuat pil tingkat 5. Lagi, dengan kesombongannya Mugiwara sangat yakin memenangkan turnamen ini. Tiba-tiba, Xiaoyan menjunjung tinggi sebuah pil yang bercahaya. Ya, Xiaoyan berhasil memurnikan pil puncak tingkat 5. Artinya pil punya Xiaoyan berada satu tingkatan dibandingkan milik Mugiwara. Atas hal ini, Xiaoyan dinyatakan menjadi juara turnamen alkemis, membuat penduduk Jiama sontak kegirangan. Untuk yang kesekian kalinya, Hai Budong, ketua Jiama, juga Jialau terkagum-kagum dengan bakatnya. Baru kali ini dalam sejarah turnamen ada seorang alkemis yang mampu membuat pil puncak tingkat 5. Ya, Xiaoyan menjadi orang pertama. Nalan juga kakeknya merasa bangga dengan apa yang dicapai Xiaoyan. Mereka sangat yakin suatu saat nanti kekuatannya melebihi Wanggu. Bukan saat nanti lagi, tapi saat ini dirinya sudah melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Wanggu, coy. Atas keberhasilan Xiaoyan disambut hangat oleh penduduk kota Jiama. Begitupun dengan Liu Li juga Yu'er. Dirinya mengaku Xiaoyan sangat pantas untuk mendapatkan hal ini. Namun, jika suatu saat nanti ada turnamen lagi, Liu Li dan Yu'er berjanji akan mengalahkan Xiaoyan. Sementara Mugiwara lari meninggalkan tempat ini. Saat itu juga Hai Budong bersama Jialau dengan sejuta dendamnya karena telah melakukan beberapa kecurangan dalam turnamen. Ditambah lagi ingin membunuh para alkemis kota Jiama. Hai Budong mencekik leher Mugiwara dan Mugiwara berubah jadi es lalu dihancurkannya. Xiaoyan yang kecapean dirinya tertidur, lalu memimpikan tempat di mana ia berpisah dengan Yaolau waktu itu. Saat ini, Xiaoyan sedikit lagi akan mendapatkan pil roh pencair jiwa. Dirinya juga berjanji akan membuat Yaolau bangkit dari tidurnya kembali. Pagi harinya, Xiaoyan terbangun.
di mana pelayan wanita datang mengabarkan kepada Xiaoyan bahwa ketua Fama ingin bertemu dengannya. Pelayan ini namanya Sun Er, ya namanya sama dengan sahabatnya dulu. Hal ini mengingatkan kembali dengan Sun Er, wanita yang selalu ada di saat ia terpuruk. Singkatnya, Sun Er membawa Xiaoyan menuju ke ruangan ketua Fama. Ya, setiap langkah mereka disambut hangat oleh semua yang ada di sini. Sebab Xiaoyan sebelumnya telah mengharumkan kota Jiama atas keberhasilannya memenangkan turnamen alkemis. Tak terasa mereka pun sampai di depan pintu. Di sini Sun Er berlari meninggalkan sambil berucap bahwa Xiaoyan pria yang sangat tampan rupawan. Sementara itu, Nalan disuruh kakeknya untuk kembali ke sekti Yunlan. Sebab perjanjian 3 tahun sebentar lagi akan tiba. Ya, karena sumpah ini sudah terlanjur basah, kakek berharap Nalan bisa memenangkannya. Di mana jika kalah, maka reputasi keluarga Yunlan akan tergores. Setelah Nalan memutuskan hubungan dengan Xiaoyan, keluarga Xiao dan Yunlan tak pernah lagi rukun. Kembali ke ruangan ketua Fama. Di sini ketua sangat berterima kasih atas pencapaian Xiaoyan. Berkat dirinya, kota Jiama derajatnya semakin melambung tinggi. Seperti janjinya, ketua Fama akan memberikan pil pencair jiwa untuk Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan token dari guild kota Jiami. Dengan token ini nantinya akan memudahkan Xiaoyan. Siapa tahu ya kan, suatu saat nanti memerlukan bantuan dari mereka. Yan Xiao Xiaoyou, gongxi la. Singkatnya, Xiaoyan pun pulang. Nah, saat di jalan, dirinya bertabrakan dengan seorang pemuda lainnya. Kebetulan sekali ia juga membawa beberapa golongan pil. Tiba-tiba suasana terhenti seketika. Ya, benar, Ratu Medusa muncul saat di sini. Dirinya mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas pencapaiannya. Sesuai janji mereka di awal, Xiaoyan kemudian memberikan pil kepada Medusa. Ratu mencek keasliannya. Ini memanglah asli. Pil pencair jiwa tingkat 8. Tak banyak yang dibicarakan mereka. Ratu Medusa kembali ke dalam diri Xiaoyan. Dan suasana kembali normal seperti sedia kala. Singkatnya, Xiaoyan kembali ke penginapan. Di sini ia dikejutkan dengan adanya sebuah kertas. Iya, kertas tersebut surat dari ayahnya. Di kertas tertulis bahwa ayahnya kembali ke istana. Dirinya juga bangga setelah melihat putranya begitu hebat dan disegani di kota Jiama. Meskipun itu dengan cara penyamaran. Setidaknya dengan hal itu, mampu membungkam mereka yang dulu sempat meremehkannya. Ayahnya juga berharap Xiaoyan terus meningkatkan kualitas bela diri dan haus akan ilmu. Sementara pintu rumah selalu terbuka untuk Xiaoyan jika ingin pulang. Sampai sini masih belum diketahui apakah ayahnya nanti akan datang saat pertarungan Xiaoyan melawan Nalan. Oke, genjot. Sementara Nalan, dirinya sudah berada di sekti Yunlan. Di sini ia bertemu dengan tetua Yunleng. Ya benar, besok hari adalah pertarungan Xiaoyan melawan dirinya. Tetua juga mengundang beberapa tokoh untuk datang menyaksikan. Sehingga Nalan memikul beban yang begitu berat, yakni harus memenangkan pertarungan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Nalan pasti akan memenangkan pertarungan ini demi reputasi sekti Yunlan. Hal ini membuatnya terbesit ke masa kecil dulu, di mana Nalan tak pernah kalah saat berkelahi, meski semua lawannya adalah seorang pria, bukan saja yang seumuran dengannya, bahkan pria dewasa pun ia kalahkan. Dulu, keluarga Xiao dan Yunlan sangatlah akur, sehingga Xiaoyan dijodohkan dengan Nalan, hingga akhirnya ketika mulai ABG, malah Nalan yang membatalkannya tanpa sepengetahuan para petinggi keluarganya. 是不是又出去闯祸了？ Kakek dan ayahnya juga membahas tentang masa depan Nalan. Seperti yang dibahas sebelumnya, dulu kedua keluarga mereka sangatlah akur, namun saat ini mulai renggang. Meski begitu, kakeknya tetap memiliki rencana untuk menjodohkan cucunya dengan Xiaoyan. Karena baginya, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah lama diucapkan adalah sebuah dosa besar. Nalan akhirnya diberitahu oleh kakeknya bahwa ia dengan kakeknya Xiaoyan adalah seorang sahabat. Jadi mereka memutuskan untuk mengikat kontrak pernikahan antara kedua cucunya. Nalan yang mendengar itu hanya bisa pelangap-longo karena umurnya masih terbilang muda sehingga ia tak tahu arti sebuah pernikahan. Selain itu kita juga diperlihatkan sesosok Yonzi. Sejak kecil Nalan telah dilatih kemampuannya oleh wanita cantik ini. Alasan ia menerima Nalan menjadi muridnya karena kemampuan Nalan begitu luar biasa. Di saat murid lainnya tak mampu mengalahkan seekor naga, Nalan dengan tubuh yang kecil mampu menjatuhkannya.
小心！ Bakat yang luar biasa ini sudah ada sejak Nalan masih kecil. Tiap hari Nalan selalu menghabiskan waktu latihan pripat bersama Yunzi. Hingga akhirnya saat Nalan sudah mulai dewasa, dirinya diberikan tugas oleh Yunzi untuk melatih para pemuda yang ada di sekti ini. Malam itu, Nalan memutuskan untuk mencoba mendatangi sebuah tempat. Ini adalah tempat di mana seorang keturunan kerajaan menguji kemampuan untuk bertahan hidup. Sebelumnya, Nalan sudah beberapa kali gagal melakukannya. Jika terus gagal, takutnya posisi untuk menjadi penerus pemimpin kerajaan ini akan tergantikan oleh orang lain. Benar sekali, Nalan langsung mencoba kekuatan yang ada di dalam ini. Betapa mengerikannya, Nalan mencoba menahan sekuat tenaga atas serangan gaib yang ditimbulkan tempat ini. Tiba-tiba Yunzi datang ingin menyelamatkannya. Nalan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Hingga akhirnya Nalan terjatuh dan Yunzi langsung menangkapnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya tempat ini mengakui bahwa Nalan memang pantas mendapatkan titel menjadi ketua sekti Cloud Mystery. Masih di masa dulu, tepatnya di pagi hari, rencananya mereka akan melakukan upacara atas diterimanya Nalan sebagai ketua Cloud Mystery. Nalan saat di sini mendapatkan kabar baik dan buruk. Baiknya bahwa ia akan mendapatkan sebuah pedang milik Yunzi. Ditambah lagi Wanggu akan selalu menjaganya. Sedangkan kabar buruknya, Nalan akan dinikahkan dengan Xiaoyan, putra ketiga dari Xiaozan. Mendengar itu, tentunya membuat Nalan merasa sedih. Karena dirinya masih tak terima jika dijodohkan dengan pria yang kekuatannya di bawah padanya. Tak lama dari itu, Tetua Yonleng bersama Liuli menghampirinya. Sekali lagi, Tetua berharap setelah diangkatnya Nalan menjadi pemimpin Cloud Mystery, Nalan menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kesan juga kenangan di tempat ini. Singkatnya, Nalan mendekap erat Yunzi sambil menangis. Nalan dilema, jika ia menolak pernikahan ini, maka akan membuat kakeknya sedih. Sebaliknya, jika ia menerima, maka batinnya yang akan tersiksa. Di mana yang ia tahu Xiaoyan saat itu bukanlah seorang pemuda yang hebat. Ditambah lagi, jikalau para petinggi-petinggi di seluruh kota ini mengetahui Nalan memiliki suami yang lemah seperti Xiaoyan, apa kata mereka nanti? Yunzi mencoba untuk menenangkannya, bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Perlu kita ketahui, Yunzi masih belum mengetahui bahwa Xiaoyan adalah pria yang akan dijodohkan dengan Nalan. Singkatnya, upacara pun dimulai. Atas pengabdiannya selama ini, Nalan berhak mendapatkan pedang yang selama ini menemani hidup Yunzi. Dengan itu juga, Nalan sudah sah menjadi pemimpin sekti ini. Namun ada salah satu pemuda yang berani berbicara bahwa seorang pemimpin harus memiliki pasangan alias suami. Nah, saat itulah Nalan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dirinya pun mencoba untuk mengatakan bahwa sejak kecil ia sudah melakukan kontrak pernikahan dengan seseorang. Belum selesai berkata, Yonleng kemudian mengatakan kontrak pernikahan itu telah batal. Terlihat dari gelagatnya, sepertinya Tetua Yonleng memiliki rencana lain, yakni menjodohkan Nalan dengan Liuli. Entahlah. Kakeknya yang mendengar itu, dirinya sangat kecewa dan langsung keluar dari istana upacara ini. Nalan pun akhirnya meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Keputusan Nalan sudah bulat untuk membatalkan pernikahannya dengan Xiaoyan. Di sisi lain, kakek Nalan pasti akan kehilangan kepercayaan karena telah melanggar kontrak pernikahan yang sudah lama mereka buat. Kakek mencoba membujuk agar Nalan bisa menerima Xiaoyan. Tetap, Nalan menolak sebab dirinya tak ingin memiliki suami sampah seperti Xiaoyan. Sampah? Mendengar kata sampah yang keluar dari mulut Nalan, lantas saja spontan membuat kakek menampar wajah cucunya. Atas kejadian ini, Nalan akhirnya menyadari bahwa kakeknya hanya mementingkan kepentingannya saja.
Nalan pun pergi meninggalkan kakeknya dengan perasaan yang semakin membenci Xiaoyan. Gara-gara keluarga Xiao, kehidupan Nalan hampir hancur. Itulah alasan Nalan mendatangi ke kota Wutan untuk membatalkan kontrak pernikahan dengan Xiaoyan di tengah umum. 3年之后，我在云岚宗等你，到时候你能打败我。好，好一句莫欺少年穷。 Singkatnya, pagi hari telah tiba. Xiaoyan langsung berangkat menuju ke sekti Yunlan untuk memenuhi perjanjian 3 tahun silam. Setiap langkahnya selalu terbesit kenangan manis juga pahit yang sempat dilontarkan oleh Nalan. Tak terasa, kakek Xiaoyan sudah menginjak arena sekti, di mana Nalan saat itu sudah bersiap menunggu kedatangannya untuk bertarung. Hari ini, Xiaoyan akan membuktikan untuk mengalahkan Nalan, di mana dulu keluarganya sempat dibuat malu oleh Nalan Yan Ran.